Halo, saya Muhammad Horudin dari Rombel Biologi C dengan NIM 4411422066. Di sini, saya akan sedikit bercerita tentang primata terkecil di dunia yang berasal dari Sulawesi. Primata ini adalah tarsius. Masyarakat sekitar sering menyebut tarsius sebagai monyet kecil atau tangkasi. Tapi masih banyak masyarakat yang belum tahu akan adanya tarsius. Tarsius seringkali diburu lantaran dikira sebagai tikus karena mempunyai ekor yang panjang. Padahal tarsius memiliki fungsi yang penting dalam menjaga keseimbangan ekologi karena mereka memakan serangga yang merupakan hama bagi para petani. Tarsius memiliki ciri bertubuh kecil berwarna coklat dengan mata yang besar dan senang bergelantungan di ranting pohon mirip seperti koala. Tarsius tidak bisa menjejakkan kakinya di tanah karena dia terus melompat dari satu pohon ke pohon yang lain. Nama tarsius diambil karena ciri fisik mereka yang unik, yaitu tulang tarsal yang memanjang yang membentuk pergelangan kaki sehingga mereka dapat melompat sejauh 3 meter dari satu pohon ke pohon yang lain. Tarsius juga memiliki ekor yang panjang yang tidak berbulu, kecuali pada bagian ujungnya. Setiap tangan dan kaki hewan ini memiliki jari yang panjang. Jari-jari ini memiliki kuku, kecuali pada jari kedua dan ketiga yang memiliki cakar yang digunakan untuk grooming. Menurut data IUCN tahun 2017, tarsius termasuk ke dalam kingdom Animalia, Filum Chordata, kelas Mammalia, ordo Primata, familia Tarsiidae, dan genus Tarsius. Yang paling istimewa dari tarsius adalah matanya yang besar. Ukuran matanya lebih besar jika dibandingkan dengan otaknya sendiri. Mata ini dapat digunakan untuk melihat dengan tajam pada malam hari. Sebaliknya, hewan ini hampir tidak bisa melihat pada siang hari. Kepala tarsius dapat memutar hampir 180 derajat ke arah kanan dan ke arah kiri. Serta seperti burung hantu, telinga mereka juga dapat digerakkan untuk mendeteksi keberadaan mangsa. Tarsius adalah makhluk nokturnal. Oleh sebab itu, tarsius berburu pada malam hari. Mangsa mereka yang paling utama adalah serangga, seperti kecoa, jangkrik, dan kadang-kadang reptil kecil, burung, dan kelelawar. Sebagai makhluk nokturnal yang melakukan aktivitas pada malam hari dan tidur pada siang hari, tarsius tidak seperti kebanyakan binatang nokturnal. Tarsius tidak memiliki daerah pemantul cahaya di matanya. Mereka juga memiliki fovea, suatu hal yang tidak bisa biasa pada binatang nokturnal. Tarsius menghabiskan sebagian besar hidupnya di atas pohon. Hewan ini menandai pohon daerah teritori mereka dengan urin. Tarsius berpindah tempat dengan cara melompat dari pohon satu ke pohon lainnya. Hewan ini bahkan tidur dan melahirkan dengan terus bergelantungan pada pohon. Tarsius tidak dapat berjalan di atas tanah. Ketika mereka berada di atas tanah, mereka akan melompat. Tarsius hidup berpasangan atau membentuk kelompok kecil di mana dalam satu kelompok hanya terdapat satu ekor jantan dan betina dewasa. Tarsius berkembang biak dengan cara beranak. Setelah melewati masa kehamilan 6 bulan, mereka akan melahirkan. Apabila dalam satu kelompok terdapat lebih dari 2 individu, maka dapat dipastikan bahwa kelompok tersebut terdiri dari jantan dan betina dewasa serta anak yang sudah beranjak dewasa dan anak yang masih kecil yang masih disapih oleh induknya. Setiap kelompok memiliki daerah teritori yang jelas, di mana teritori ditandai dengan air seni dan kotorannya serta bau badannya. Teritori dijaga dengan ketat dari masuknya kelompok tarsius yang lain, di mana pelanggaran teritori dapat menyebabkan perkelahian antar kelompok. Di Pulau Sulawesi sendiri terdapat 11 jenis tarsius, yaitu pertama ada tarsius tarsier,
kedua Tarsius fuscus, ketiga ada Tarsius sangirensis, keempat ada Tarsius pumilus, kelima ada Tarsius dentatus, keenam ada Tarsius pelengensis, ketujuh ada Tarsius lariang, kedelapan ada Tarsius tumpara, kesembilan ada Tarsius wallacei, kesepuluh ada Tarsius spectrumungurskiae, dan ke-11 ada Tarsius supriatnae. Populasi Tarsius di Sulawesi mengalami penurunan akibat ulah manusia seperti pembukaan lahan, perburuan, dan salah paham masyarakat yang menganggap bahwa Tarsius adalah sejenis sama atau mirip seperti tikus. Diperlukan upaya konservasi agar populasi Tarsius tidak terus-menerus menurun. Upaya yang dapat dilakukan dengan mengurangi pembukaan lahan sehingga habitat asli Tarsius tidak habis dan Tarsius dapat mencari mangsa di habitatnya tersebut. Dapat juga dengan penangkaran secara ex situ atau in situ. Selain itu, diperlukan peran dari petugas BKSDA, BPKSDA, dan pemerintah daerah untuk memberikan informasi kepada masyarakat mengenai hewan Tarsius agar masyarakat sadar akan manfaat keberadaan Tarsius dan berhenti memburu hewan tersebut. Sekian dari saya. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.